warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah. Kali ini kita sudah pendampingan individu kelima dengan tema rancangan program yang berpihak pada murid. Kemudian fokus pendampingan kita ini ada 3, refleksi penerapan modul 3.1, kemudian diskusi rancangan program berdampak pada murid, kemudian diskusi perkembangan komunitas praktisi yang sudah ada di sekolahnya Ibu, serta implementasi dari rencana lokal karya 3 untuk berbagi dengan rekan sejawat. Ibu Aulia, apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan ini? Ya, alhamdulillah Ibu, selama 1 bulan ini saya mempelajari 3 modul. Modul 3.1 itu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Modul 3.2 itu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, dan saat ini yang masih sementara Ibu. 3.3 itu tentang kepemimpinan murid, students agency. Ya, alhamdulillah. Kemudian kita masuk ke bagian inti pendampingan penerapan aksi nyata modul 3.1, di mana refleksi proses pembuatan peta sumber daya. Bagaimana Ibu memetakan sumber daya yang ada di sekolahnya Ibu? Alhamdulillah, saya menemukan sumber daya yang ada di sekolah itu melalui berbincang dengan stakeholder, rekan sejawat, dan para murid. Dan seperti Ibu lihat sendiri, kondisi di sekolah kami itu alhamdulillah memiliki jumlah siswa itu sekitar 538 Ibu. Gurunya ada 64 ya. Terus kalau yang aset atau modal yang ada di sarana prasarana di sekolah itu ada 1 lab IPA, 1 lab komputer, ada 1 musola, ruang BK, terus beberapa ruang kelas Ibu, alhamdulillah sangat memadai. Ada juga koperasi sekolah ya, dan saya lihat ini dan 1 perpustakaan Ibu. Semuanya memiliki peranan masing-masing untuk kami manfaatkan Ibu di sekolah. Berikutnya ini kita masuk ke refleksi proses pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil pembuatan yang Ibu sudah lakukan, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang Ibu lakukan? Dalam proses pengambilan keputusan itu adanya modal atau aset yang kami miliki itu sangat terkait dalam proses pengambilan keputusan. Salah satu contohnya Ibu, di saat ada murid yang memiliki kendala, ini kan sebenarnya terjadi dilema etika Ibu. Ada rasa kasihan di satu sisi, ada yang di satu sisi kita harus rasa keadilan, yaitu penegakan aturan.
Nah, disinilah peranan kami berkolaborasi khususnya dengan Bapak Ibu yang ada di ruangan BK, bimbingan konseling, bagaimana anak ini ditangani permasalahannya, terus didampingi dengan orang tuanya juga. Alhamdulillah bisa terselesaikan permasalahan. Berikutnya ini kita akan berdiskusi mengenai rancangan program yang berdampak pada murid. Ibu Aulia, apakah Ibu sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid? Iya Ibu, sudah. Bagaimana bentuk programnya? Bentuk program yang saya rancang itu Ibu, yaitu pengaktifan kembali pojok baca di setiap kelas Ibu, karena sebenarnya sudah pernah ada, katanya dulu sebelum pandemi pernah ada, tetapi karena pandemi ini sangat lama sehingga pojok baca tersebut terbengkalai. Jadi ini yang menjadi salah satu program yang ingin kami laksanakan kembali di sekolah ini. Adakah tantangan selama merancang program tersebut? Tantangannya yaitu sebenarnya dari siswa ini Bu, karena mungkin karena sudah terbiasa dengan anak-anak gadget pada saat pandemi, jadi melihat buku itu mereka rendah minatnya untuk membaca kembali. Yang kedua itu yang saya lihat, anak-anak itu masih kurang ada yang namanya rasa kepemilikannya Ibu terhadap asetnya itu. Oke, apa yang Ibu lakukan terhadap tantangan tersebut? Saya melakukan pendekatan secara persuasif Bu terhadap murid. Kita berbincang-bincang lepas tentang bagaimana manfaatnya untuk kedepannya mereka di saat mereka memiliki minat hobi membaca untuk masa depannya mereka. Berikutnya ini kita akan membahas perkembangan komunikasi praktis yang ada di sekolahnya. Sudah ada komunitas praktis di sini. Apa nama komunitas tersebut? Namanya Ibu SSTC. Apa kepanjangannya itu? Kepanjangannya itu SMP 1 Segeri Teachers Community, atau komunitas guru-guru SMP 1 Segeri. Bahasa Inggrisnya ya? Iya. Bagaimana peran komunitas di sekolahnya Ibu? Alhamdulillah Ibu, sangat intens kami berkomunikasi, curah pendapat, hal-hal apa yang bisa kita lakukan yang bisa berdampak kepada murid. Ada lagi? Melakukan diseminasi Ibu tentang apa-apa materi yang kita dapatkan. Kebetulan kan beberapa guru itu punya komunitas lain di luar dari SMP 1 Segeri. Nah, di saat kita berkumpul, kita berbincang, istilahnya sharing ilmu, apa-apa yang mereka dapatkan di komunitasnya kita diseminasikan di sekolah. Berbagi praktik baik. Iya. Berikutnya ini kita akan buka dialog pasca observasi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Rahmi atas kedatangannya, Ibu Siti Hartina atas kesediaannya. Ibu, terima kasih telah menjadi partner saya untuk di pendampingan supervisi akademik ya, dengan paradigma coaching Ibu. Ya. Setelah saya mengobservasi langsung Ibu di dalam kelas, Ibu Hartina melihat proses pembelajaran yang berlangsung. Saya melihat alhamdulillah tahapan pembelajarannya itu sudah sesuai dengan rancangan program pembelajarannya.
dan sudah menyampaikan materi itu secara runut ya, dan jelas Ibu. Iya. Yang saya juga sudah lihat Ibu, alhamdulillah Ibu sudah membagi siswa itu berdasarkan 3 tingkatan, high, middle, and lower ya. Terus juga membagikan lembar kerja peserta didik LKPD kepada siswa Ibu secara berkelompok berdasarkan kemampuannya Ibu. Serta yang saya lihat itu Ibu sangat bersemangat membimbing siswa yang mengalami kesulitan. Jika ada di saat mengerjakan ada yang kesulitan, Ibu sangat telaten membimbing siswa untuk menemukan jawaban dari soal tersebut Ibu. Ibu Hartina setelah melakukan proses pembelajaran di kelas secara berdiferensiasi itu, bagaimana perasaannya Ibu Hartina? Oh ya, kalau berbicara mengenai perasaan itu bukan sangat ya, tapi memang cukup berbeda antara pembelajaran yang selama ini saya lakukan dengan diferensiasi. Perbedaan yang cukup dasar dari yang lalu-lalu dengan diferensiasi itu dari pembagian kelompoknya. Kemarin kita itu campur antara dalam satu kelompok itu ada yang high, medium, sama low. Biasanya heterogen. Sekarang kita diferensiasikan yang high satu kelompok, medium satu kelompok, sama low satu kelompok. Jadi untuk perbedaannya itu seperti yang diajarkan sebelumnya di coaching sebelumnya, bahwa semuanya itu memiliki poin dari karakternya masing-masing. Jadi misalnya 75 yang di high berbeda dengan 75 yang di medium, berbeda juga dengan di low. Jadi tergantung. Terus yang perbedaannya juga LKPD-nya mungkin yang berbeda. Satunya langsung soal, yang satunya yang medium mungkin ada hint-nya atau apa sih namanya? Membahas. Ada aturan-aturannya, sudah modifikasi penjabarannya sedikit. Kalau yang low mungkin memang perlu diberikan penjelasan yang secara langsung, kemudian baru kerja soal. Jadi diberikan dulu pembahasan materi-materi, contoh soal, baru dia yang kerja soal. Tidak seperti yang high tadi, setelah materi bisa kita langsung kasihkan soal. Ya, jadi itu mungkin perbedaan yang mendasar. Jadi, ini pengalaman pertama ya Ibu? Ya. Melakukan pembelajaran. Betul sekali. Selanjutnya akan melakukan lagi Ibu pembelajaran berdiferensiasi? Ya, insya Allah akan dilakukan, tapi dengan mungkin dengan rencana yang lebih matang dari yang sebelumnya. Karena yang sebelum-sebelumnya kan belum terlalu kami tahu bagaimana sih itu diferensiasi. Sekarang, kemarin itu saya bagi hanya kognitifnya saja. Mungkin besok-besok bisa saya bagi dengan apa yang disuka, apa kebiasaannya yang lebih dia terima. Seperti itu. Ya, alhamdulillah Ibu ya. Silakan Ibu. Ya Ibu, sangat menarik bincang-bincangnya ya dengan Ibu Hartina. Selanjutnya saya ingin bertanya Ibu tentang apa aktivitas pengembangan Ibu yang akan Ibu lakukan? Ya, kalau sebenarnya ini aktivitas pengembangan yang dari dulu yang ingin saya lakukan. Jadi sebenarnya saya lakukan terus-menerus. Tapi karena baru ditanyakan, ya jadi aktivitas pengembangan saya selama ini dan yang akan datang dan insya Allah seterusnya itu adalah penguasaan kelas. Karena misalnya saya mengajar di satu kelas, kalau saya baru mengajar misalnya 2, 3, atau 4 kali pertemuan, itu belum dikuasai pasti secara menyeluruh. Karena misalnya kalau ada 30 siswa, 30 karakter. Bagaimana kita sebagai guru untuk menguasai ke 30 anak yang berbeda ini?
Jadi mungkin itu aktivitas pengembangan yang ingin saya lakukan. Dari aktivitas pengembangan tersebut, tujuan yang hendak Ibu capai apa? Mungkin seperti yang tadi yang saya bilang, bahwa agar mampu mengetahui semua karakter anak-anak yang saya ajar. Mungkin si A, saya perlu cuma berikan misalnya contoh soal langsung dia jawab. Ada juga mungkin saya berikan dulu penjelasan baru bisa dijawab. Ada juga mungkin harus keluar ruangan dulu melihat sesuatu yang konkret karena matematika itu abstrak, baru mungkin bisa menerima apa yang saya sampaikan tadi. Jadi setiap siswa itu berbeda-beda. Jadi tujuan saya itu untuk mengetahui siswa yang saya ajar. Dari aktivitas rencana pengembangan Ibu itu, ukuran keberhasilannya Ibu seperti apa? Yang pastinya kalau ukuran keberhasilan itu pemahaman materinya ya, pasti pemahaman materinya. Cuman yang berbedaannya itu bagaimana kita sebagai guru dalam melakukan proses pemahaman materi ke anak-anak, itu yang berbeda. Jadi inti dari semuanya itu ya anak-anak memahami materi yang kita sampaikan, pengaplikasiannya. Tapi cuman jalannya yang berbeda-beda setiap orang. Seperti itu. Faktor-faktor pendukung apa yang Ibu harapkan dari lingkungan sekitar Ibu? Ya, jadi faktor pendukungnya yang pastinya yang pertama diri sendiri. Siap dulu, siap secara materi, siap secara mental, ilmunya. Terus anak-anaknya juga harus dulu menerima gurunya. Kalau misalnya anak-anak juga tidak terlalu welcome sama kita, ya bagaimana cara kita untuk menyampaikan. Jadi yang pertama diri sendiri, kedua siswa, yang ketiga itu media yang disediakan. Mungkin bisa saja medianya ada di luar kelas, atau mungkin kita harus buat sendiri. Dan rekan sejawat berarti kita bisa seperti ini. Sebenarnya kita rekan sejawat tapi melalui metode coaching. Jadi bisa bertukar pikiran antara teman yang satu dengan yang lain. Mungkin pengalaman yang berbeda-beda tapi kelasnya sama. Tapi mungkin si A itu begini di saya, si B itu begini di saya, saya begini. Ya, jadi bisa bertukar pikiran mungkin. Dan ya, yang pastinya pimpinan yang ada di lingkup kita, baik itu wakil kepala sekolah, pengawas kepala sekolah, dan yang lainnya. Kita perlu dukungan dari itu semua. Masalah trainingnya Ibu, ini waktu untuk melakukan pengembangan tersebut berapa lama Ibu yang Ibu butuhkan? Sebenarnya kalau waktu yang kalau mau dispesifikkan ya nggak bisa spesifik ya. Tapi kalau misalnya mau diterka-terka mungkin sekitar 2 semester, 1 tahun. 1 tahun. Iya. Kalau misalnya kita dapat di kelas 7, mungkin kita masih belajar karakternya. Kalau misalnya kita masih ajar kelas tersebut di kelas 8, mungkin kita sudah bisa kuasai. Gitu. Jadi kelas 7 mungkin kita masih meraba-raba, di kelas 8 kita sudah tahu bagaimana kalau karakter siswanya seperti ini, kita kasih seperti ini. Alhamdulillah Ibu, bincang-bincangnya ini sangat menarik. Ya. Terima kasih banyak ini atas waktu luangnya Ibu Hartina untuk sharing pendapat dengan kami. Ini sebagai bahan pembelajaran untuk saya juga, diri pribadi saya sendiri mendapatkan juga pengalaman dari proses coaching ini Ibu, karena jujur proses coaching ini pertama kali juga Ibu yang saya lakukan, dan sangat banyak manfaat yang saya dapatkan, mulai dari berani melakukan tanya jawab dengan orang lain yang sebelumnya mungkin saya jarang lakukan. Dengan adanya praktek coaching ini, rekan sejawat ini membuka wawasan saya untuk berani tampil, percaya diri,
berbagi ilmu dengan teman-teman yang ada di sekolah. Ya. Ya, terima kasih banyak Ibu. Ya, Atas sama-sama, kami waktunya. juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Tina yang rela dan menginginkan dirinya untuk lebih baik lagi. Ya. Dan alhamdulillah Ibu Aulia sudah berupaya mencoba mengubah paradigma Ibu yang sudah Ibu miliki sebelumnya. Ya. Oh, pembelajaran sebelumnya ini sudah bisa. Tadinya Ibu membagi hanya dalam satu kelompok itu heterogen, ada high, Ya. medium dan low. Kemudian ternyata setelah Ibu mempelajari tentang diferensiasi, Ibu sudah mulai membedakan malah mana kelompok yang high, medium dan low, tidak lagi menggabungkan. Iya. Gitu. Ini saya juga terima kasih banyak. Ini banyak juga ilmu yang saya dengar, itu berbagi praktik baik. Saya senang sekali mendengarnya sebenarnya. Iya. Kadang tak saling berbagi itu memang tidak mudah. Ya, betul. Atau kadang-kadang ada perasaan tidak bisa menerima dengan dan menganggap lebih daripada dia. Ini ternyata alhamdulillah lancar-lancar aja, dimudahkan karena memang sama-sama kita untuk membuat kebaikan buat murid. Ya. Utamanya yang murid law. Ya. Nah itu kami ini adanya PGP ini sebenarnya itu. Ya. Kemudian bagaimana caranya membuat itu murid merdeka walaupun beda tingkatan kecerdasan. Ya. Seperti itu. Oke, itu dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas percakapan coaching Ibu Aulia dan Ibu Tina. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Alhamdulillah hari ini kita sudah melakukan dialog pasca observasi pembelajaran. Berikutnya ini kita akan melakukan refleksi terhadap proses pendampingan saat ini. Ibu Aulia, setelah Ibu mempelajari semua modul 1 sampai modul 1.1 sampai 3.3, materi apa yang Ibu sudah kuasai dan sudah dipraktikkan? Yang saya sudah kuasai dari modul 1.1 sampai 3.3 ini Ibu, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Alhamdulillah saya sudah menerapkannya di kelas. Yang kedua, segitiga restitusi. Di saat ada siswa saya yang melakukan pelanggaran, saya menggunakan praktek segitiga restitusi untuk penyelesaian masalahnya. Terus praktek coaching Ibu, alhamdulillah saya sudah mulai juga menguasainya. Yang paling utama itu bagaimana saya filosofi Ki Hajar Dewantara ini saya wujudkan Ibu di dalam setiap proses pembelajaran falsafahnya Ibu, yang betul-betul berpihak kepada murid. Kemudian apakah ada materi yang masih membingungkan? Ini mungkin dalam pengambilan keputusan Ibu, rasa iba dan rasa kemanusiaan itu terkadang lebih mendominasi Ibu. Meskipun kita tahu bahwa anak itu melakukan pelanggaran, akan tetapi kita tidak bisa menafikan yang namanya rasa iba. Ya, kadang betul-betul ini dilema etika ya Ibu, rasa keadilan versus rasa kasih sayang terhadap si murid gitu Ibu. Oke, demikian pendampingan individu 5 kita ini hari, tapi ada yang perlu saya ingatkan bahwa nanti untuk pendampingan individu 6 ada beberapa poin yang harus saya ingatkan. Pertama nanti sebelum saya datang di PI 6, Ibu menyiapkan seperti PI 1. Karena nanti Ibu meminta lecur supaya umpan balik dari kepala sekolah, rekan sejawat, 5 rekan sejawat tambah siswa, 5 siswa. Kemudian jadi 5 rekan guru, 5 siswa. Nanti akan mengisi umpan balik seperti PI 1 tentang Ibu. Tentunya nanti setelah Ibu nanti mengumpulkan, Ibu nanti juga membuat juga
penilaian diri ibu sendiri. Oh, Ya, seperti biasa. Kemudian untuk P6 juga ada yang perlu saya ingatkan tentang diskusi tentang pemetaan aset. Ada mungkin juga tugasnya ibu, kan ada tugas terakhir pemetaan aset. pemetaan aset ada ibu yang 3.2. Nah, di situ nanti diminta ibu itu akan mengundang beberapa orang, mulai dari kepala sekolah, rekan guru, murid, orang tua siswa, bahkan tokoh masyarakat sekitar sini yang masuk nanti dalam diskusi. Nah, tugasnya lagi ibu itu membuat notulen diskusi. Kemudian foto kegiatan dan nanti mengumpulkan hasil-hasil kegiatan dari diskusi tersebut. Gitu. Itu yang perlu saya ingatkan untuk PI6. Oke, Ya, dan itu nanti akhir dari pendampingan individu kita di guru penggerak. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama.